I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Selamat pagi Dikit. Selamat pagi Om Ertin. Lause, selamat pagi, siang, sore, malam kayaknya Lause. Oh iya ya, karena kita ini memancar. Tayangnya di YouTube. Iya, tapi sebaiknya sih kita pas saja jam berapa? Ibadahnya sesuai jam 9. Jam 9 pagi ya, Dikit ya. Pagi, ingat. Nah, terus sekarang bulan apa ya? Bulan Juli. bukan bulan-bulanan. Jangan bulan. Bukan ya? Bukan bulan kesiangan, bukan. Bulan 1, 2, 3, 4. Bulan 7. Bulan 7. Anak-anak udah masuk ke kelas yang baru. Lose kelas berapa sekarang? Udah pada naik ya? Kalau Lose bayi kelas 27. Lose naik enggak ya? Lose naik tangga deh, Lose naik tangga. Emang kuat naik tangga? Kuat. Yuk, tidak lama-lama kita mau mulaikan kebaktian kita mau berdoa dulu. Ayo kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, kepalanya tunduk ke bawah. Sikap yang sempurna, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kembali hari yang baru buat kami. Kami mau bersukacita, kami mau bersenang-senang, kami mau memuji Tuhan, kami mau juga mendengar firman Tuhan. Kami mau berbakti, walaupun kami berbakti secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami yang di rumah, kami yang bersama dengan adik kakak kami juga, kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Apa? Lose BY mau nanya, punya teman baik nggak? Apa namanya? Sobat. Sekarang namanya Lose, tunggu. Mau nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Aku sedih, duduk sendiri. Gak ada temen. Gak ada Lose, soalnya di rumah. Tapi kan sekarang bisa video call. Oh iya. Bisa, tapi sebelum pandemi, Lose punya BFF nggak? Best friend. Punya dong. Jikit di rumah juga punya. Pasti punya. Jikit tuh lebih banyak loh, Lause. Iya ya. Iya, kalau kita kalah deh sama Lose waktu Jikit kecil semua. belum ada handphone dulu mah. Iya. Kameranya gede-gede nggak bisa dibawa-bawa. Sekarang mah dibawa-bawa. Ya, sekarang juga punya temen gampang. Sekarang pandemi kita tinggal nyalain handphone video call. Ya. Iya betul. Tapi ada satu sobat kita yang setia. Sobat kita yang sangat-sangat hebat. Tahu nggak? Siapa? Jadi datang ke rumah Lause. Oh, selalu ada di tengah-tengah kita, selalu menemani kita. Sekarang tuh kan nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh kunjungan, nggak boleh datang. Ada satu sobat yang sangat-sangat setia, selalu ada di hati kita. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau gitu ingat ada lagunya ya? Lagu kayak gimana ya? Ada sobatku. Ada satu sobatku. Yang Lause, Jikit pasti tahu. Ayo, lagu ini. kita ajak Ayo, Jikit nyanyi. kita nyanyi Yuk. semua ya. Jikit, sudah siap nyanyi? Yuk kita berdiri semua. Walaupun Lose nggak bisa lihat kalian di rumah, tapi kalian berdiri dan semangat. Lause nyanyinya gini ya. Ada mana satu tuh? sobatku. Itu mah belum makan, Lose. Oh, jadi harus dengan gembira. Semangat. Oh, Ayo. siap. Jikit, siap. Ayo. Siap. Siap ya, Jikit ya. Siap. Ada satu sobatku yang setia. Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lause, jadi kalau sedih, ingat aja ya ada Tuhan Kita Yesus punya ya. sobat yang Nggak setia. pernah ninggalin. Setia dan nggak pernah ninggalin. Selalu ada. Sobat setia. Iya, betul. Nggak boleh sedih lagi. Yo, yo, goyang semua. Ayo bersuka cita. Tuh ada. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa itu? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya. Jadi harus ingat lah, ada Ya. Yesus yang menghibur hati kita. Yesus. Sobat yang Setia. Ya, kita sudah nyanyi Yesus, sobat kita yang setia. Kita punya satu sobat yang setia. Iya, Lause, jadi ingat deh, sekarang tuh nggak boleh sedih lagi, nggak boleh ngerasa sendirian di rumah ya. Ya, kalau sendirian jangan ke pojokan. Iya, Ke pojokannya boleh. cari tapi- Yesus ya. Ya, ke pojokannya boleh, tapi Iya. berdoa cari Yesus ya. Cari Yesus di pojokan boleh. Ingat Mau ya, di mana Dikit aja ya, bisa. jangan kayak tadi Lause Herti nyanyi aku sedih duduk sendiri. Iya. Tapi ada Tuhan Yesus yang Aku selalu sedih, setia. duduk sendiri. Iya ya. Sekarang mah nggak pernah sendiri lagi kita. Iya. Walaupun nggak kelihatan, tapi kita beriman bahwa Tuhan Yesus. Iya, betul. Amin. Ya, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan, Lose. Tapi Lause, gimana kalau kita nyanyi dulu satu lagu buat pengantar firman Tuhan? Betul. Ada satu lagu waktu Lose masih kecil. Oh, masih kecil. Salah. Sekarang udah gede, Lause-nya nyomot udah gede, masih kecil. Ya. Dikit yang kecil Ya, juga dikit, tumbuh ya. Waktu ya ini lagunya agak-agak lama, tapi tetap lagu lama ini tetap berdasarkan firman Tuhan, jadi selalu baru setiap hari. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, oh iya, kita ajak Kikits untuk mempersiapkan hati untuk. Ah ya, betul. Seperti tanah yang apa? Tanah yang beroleh batu. Bukan tanah kok, batu ya batu, tanah ya tanah dong. Tanahnya tanah yang gimana sih ya? Tanah Kalau yang- diumpamakan hati yang menerima firman Tuhan itu. Gimana ya? Tanah yang siap untuk ditanamin, Tanah ditaburin. tanah yang subur atau yang enggak? Tanah yang subur dong. Kalau tanahnya keras ya gimana ditanamin? Iya, Nah, betul. ayo Jikit, Sip. siapkan hati ya. Ya, siapkan hati, siapkan telinganya. Alkitabnya disiapin juga. Iya, Mau siapin dulu. pakai handphone boleh, mau pakai tablet boleh, mau pakai laptop boleh, mau pakai PC boleh, mau pakai itu Alkitab yang bener, wah, yang Pokoknya intinya pakai firman Tuhannya, gitu Ya, kan? siapin, ya. Ya, Ayo kita ayo. sama-sama nyanyi dulu ya. satu lagu ini. Kita berdoa, kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Kaulah sahabatku,
Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Sama-sama katakan. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau beriku hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Selamat pagi J-Kids. Hari ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Amsal. Kitab Amsal adalah kitab favorit Lause karena mengandung banyak nasihat, didikan, dan hikmat. Hari ini Lause menyampaikan tentang persahabatan. Sebelum mulai, Lause tanya dulu, kalian tahu gak sih seorang sahabat yang baik itu seperti apa? Apakah seorang sahabat yang baik itu yang suka mentraktir makanan? Atau yang suka isiin kuota? Atau sahabat yang baik itu sering mengajak main game sama-sama? Lause hari ini akan sampaikan apa sih kata Alkitab tentang sahabat. Kita buka Alkitab hari ini, hafalannya dari Amsal 17 ayat 17. Lause akan bacakan 2 kali. Yang pertama kita dengar dulu ya, yang kedua kali untuk kita cerna. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di sini menaruh kasih artinya menunjukkan kasih setiap waktu. Artinya saat kita lagi kepepet, kita tetap mau berusaha menunjukkan kasih kita. Atau saat nggak mood, kita juga menunjukkan kasih kita. Artinya akan ada pengorbanan, tentu
tentu saja kita mengorbankan untuk menunjukkan kasih pada sahabat kita. Satu kali lagi kita cerna lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, Lause mau buka lagi satu bagian Alkitab dari Amsal 18 ayat 24. Kita buka ya, Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Langsung baca satu kali lagi supaya kita bisa cerna. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ternyata Alkitab mengajarkan kita juga tentang teman yang mendatangkan kecelakaan. Seperti apa sih anak-anak? Wah, kalian bayangkan kalau Alkitab mengatakan kita ada teman yang mendatangkan kecelakaan, berarti kita harus berhati-hati, harus waspada, jangan sembarangan bermain dengan teman yang salah. Langsung akan kasih ilustrasinya. Kalian siap mendengarkan ya? Ada dua orang sahabat yang akan pergi hiking ke atas gunung. Dan mereka akan melewati sebuah hutan yang lebat. Saat mereka mulai memasuki sebuah hutan, tiba-tiba ada suara dedaunan yang bergoyang di belakang mereka. Mereka segera berhenti berjalan dan mencari dari mana sumber suara tersebut. Saat mereka menoleh ke belakang dan mencari sumber suara tersebut, mereka sangat terkejut. Karena apa anak-anak? Ternyata ada sepasang mata yang ganas yang sedang menatap mereka. Dan tingginya lebih tinggi dari manusia. Mereka ketakutan. Binatang apa itu? Itu pasti hewan yang sangat ganas. Saat hewan itu bergerak, tersadarlah mereka bahwa itu adalah beruang yang kelaparan. Terlihat dari matanya yang akan memangsa mereka. Mereka berlari sekencang yang mereka bisa. Tapi mereka tahu gak akan bisa mengalahkan kencangnya beruang yang mengejar mereka. Jadi salah satu dari antara mereka melihat sebuah pohon terdekat. Dia naik ke atas pohon. Satu orang lagi sahabatnya di belakangnya mengikuti. Sahabatnya sudah duluan naik ke atas pohon. Saking paniknya gak mencari pohon yang berbeda. Dia ingin naik ke pohon yang sama. Apa yang terjadi anak-anak? Sahabat yang sudah di atas pohon gak mau sahabatnya ikut naik di pohon yang sama. Karena menurut dia pohonnya terlalu kecil untuk dinaiki berdua. Pohonnya akan jatuh, menurutnya akan jatuh dan membuat mereka berdua bisa dimakan beruang. Jadi si sahabat yang ada di atas pohon menendang-nendang sahabat yang di belah bawah. Hasilnya si sahabat yang di bawah yang berusaha untuk naik gak bisa naik ke atas karena ditendangin kepalanya. Aduh, jangan tendangin aku mau ikut naik. Jangan, kamu cari pohon lain. Pohon ini akan patah kalau kamu ikut naik sini. Tidak bisa, beruangnya sudah hampir datang. Beruangnya sudah semakin dekat. Lalu si sahabat yang di bawah ini sudah tidak ada ide lagi. Jadi dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan dia menutup matanya. Sahabatnya yang di atas melihat apa yang dia lakukan. Kenapa dia menjatuhkan diri dan menutup mata? Dia ternyata berpura-pura mati. Saat beruang mulai mendekat dan mengendus-endus wajahnya, beruang memastikan apakah ini layak untuk dimangsa. Karena bila sudah mati, beruang tidak mau memangsanya lagi. Sahabat yang terkapar di tanah ini menahan nafas, menahan gerak wajahnya supaya tidak ketahuan kalau dia pura-pura mati. Hasilnya, beruang itu tertipu anak-anak. Beruang itu pergi, meninggalkan mereka. Saat situasi sudah aman, sahabat yang di atas pohon mulai turun ke bawah dan bertanya pada temannya, "Apa yang kamu lakukan tadi?
Kenapa beruang tadi mengendus-endus wajahmu? Apa yang kira-kira dipikirkannya? Kenapa beruang itu meninggalkan kamu dan tidak menerkam kamu? Lalu si sahabat yang di tanah itu terduduk dan berkata, beruang itu mengendus-endus aku memastikan apakah aku sudah mati atau belum. Dan dia pergi karena dia menyangka aku sudah mati. Kamu tahu apa? Aku rasa aku salah bersahabat dengan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan aku. Dari sana persahabatan mereka berakhir. Di sini Lause akan menjelaskan apa yang disebut teman yang mendatangkan kecelakaan. Dalam kehidupan kita, zaman sekarang mungkin kita sebut dengan teman yang toksik, yang membahayakan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam bergaul. Apabila teman kita melakukan hal yang tidak baik atau terbiasa melakukan yang tidak baik, kita nggak boleh ikut. Kita tidak boleh bergaul. Kalau itu memang sahabat kita, kalian harus menegurnya supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, dalam firman Tuhan Amsal 18 ayat 24 tadi dituliskan ada teman yang mendatangkan kecelakaan seperti yang tadi Lause ceritakan, di mana kita harus berjaga-jaga dan waspada dalam memilih teman. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari saudara. Seperti apa? Lause akan menyampaikan cerita lanjutan yang satu lagi. Kalian siap mendengar? Ada dua orang sahabat. Mereka pergi berlayar, pergi ke satu negeri. Berlayar menggunakan kapal layar yang sangat besar. Tapi anak-anak, di tengah lautan, kapal itu dihantam badai yang besar. Sehingga kapal layarnya menabrak batu karang dan terbelah. Kapten kapal merasa ini sudah akhir dari kapal layar dan banyak orang harus diselamatkan. Sekoci kapal, yaitu perahu darurat yang diturunkan saat kapal akan tenggelam, tidak sebanyak orang yang ada di dalam kapal layar. Jadi akan ada orang-orang yang tidak bisa naik ke dalam sekoci itu. Apa yang terjadi anak-anak? Kapten kapal memutuskan untuk mengundi siapa yang boleh naik ke sekoci, siapa yang nggak bisa naik ke sekoci. Kapten kapal membuat kertas undian yang sebagian isinya berisikan sekoci dan satu lagi berisikan kosong, tidak ada tulisan apa-apa. Setiap orang yang mendapatkan kertas yang bertuliskan sekoci boleh naik ke atas sekoci dan selamat. Tapi untuk yang mendapatkan kertas kosong, orang itu tidak boleh naik sekoci dan ditinggal di kapal layar yang akan tenggelam alias akan mati. Anak-anak, kedua orang sahabat ini mendengar keputusan kapten, mereka menerima dan menunggu giliran untuk mendapatkan kertas undian. Saat mereka mengambil kertas undian satu persatu, satu orang sahabat itu membuka dan membaliknya melihat isinya adalah sekoci. Boleh naik ke atas sekoci. Dan satu orang sahabat lagi membuka kertas yang dia ambil, tidak bertuliskan apa-apa. Kosong kertasnya, artinya dia tidak boleh naik sekoci dan ditinggal di kapal yang akan tenggelam. Anak-anak, sahabat yang mendapatkan kertas berisikan sekoci ini berkata kepada sahabat yang gak dapat kertas kosong, "Aku akan menukarkan kertas ini denganmu supaya kamu bisa naik sekoci." Lalu sahabat yang mendapat kertas kosong itu terkejut, tidak mau, tidak bisa, ini tidak adil. Kamu yang mendapat kertas bertuliskan sekoci dan aku dapat kertas kosong. Aku tidak mau menukarkannya, kamu yang harus naik sekoci. Tapi sahabat yang mendapatkan kertas bertuliskan sekoci ini menjelaskan, "Aku tidak memiliki papa dan mama, aku sebatang kara, aku tidak punya adik dan kakak. Bila aku mati, tidak akan ada yang menangisi aku. Tapi kamu memiliki papa, memiliki mama, dan punya seorang adik. Apabila kamu mati, mereka akan sangat sedih menangisi kamu. Maka kamu harus menyelamatkan diri. Kita tukar kertas ini." Anak-anak, kedua sahabat ini menangis berpelukan karena mereka akan berpisah. Yang satu akan selamat,
yang satu akan meninggal karena merelakan dirinya. Inilah sahabat yang lebih karib daripada saudara. Betapa berharganya kalau kita punya seorang sahabat seperti demikian. Alkitab mengajarkan nilai arti persahabatan. Lause selain memberitahu kalian tentang bagaimana seorang sahabat yang baik, yang boleh kalian cari, Lause juga mengajarkan bagaimana kita harus menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita juga. Bukan orang lain yang berkorban bagi kita, tapi kita juga mengorbankan diri kita buat mereka. Penuh pengorbanan, tapi tidak akan sia-sia. Karena apapun yang kita lakukan, itu Tuhan lihat. Tuhan catat loh. Dan itu tidak akan sia-sia. Semuanya Tuhan pantau. Maka kita baik-baiklah menjadi seorang sahabat. Lause akan mengulang satu ayat hafalan yang tadi, yaitu dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat yang baik itu seperti apa sih? Bukan yang seperti traktir jajanan ya anak-anak ya, tapi yang tidak meninggalkan kita saat susah. Berarti kita pun tidak boleh meninggalkan teman kita saat dia susah. Kedua, sahabat yang baik itu mendukung temannya, apalagi saat mengambil keputusan satu pembaharuan. Misalnya nih, aku memutuskan untuk gak main game lagi supaya nilai rapotku mulai naik. Nah, itu satu pembaharuan namanya, dan kita mendukung. Bukannya kita malah manas-manasin, ya kamu gak main game lagi, sayang banget, bosen dong. Enggak, tapi kita dukung dia. Wah bagus, kalau gitu aku bakal tunggu nilai rapot kamu yang benar-benar akan naik loh. Itu satu dukungan yang akan menguatkan sahabat kalian. Yang ketiga, sahabat yang baik menerima apa adanya. Bukan mengkritik atau menjelek-jelekan, tapi menerima selain penampilan ataupun keterampilan, menerima apa adanya. Juga yang keempat, sahabat yang baik itu peduli apabila temannya sedang susah, sedang mengalami kesulitan. Bukannya nggak peduli ya, yang dia lagi susah, aku main game aja dulu, nggak usah ajak dia, nggak usah ajak main dulu. Tapi nggak, kita peduli dan kita ikut memikirkan jalan keluar atau menghibur dia ya. Yang kelima, sahabat yang baik itu menegur saat kita salah jalan. Nah, ini kalian harus hati-hati. Kadang-kadang waktu kita salah jalan, ada yang menegur kita anggap dia itu lawan kita. Bukan. Kalau kita salah jalan, ada yang menegur, itu adalah sahabat yang benar, sahabat yang sejati. Tapi kalau kita salah jalan, ada yang mendukung kita, wah ya terus lakukan aja yang seperti itu. Itu salah, itu bukan teman yang benar. Kalian harus bisa membedakan. Anak Tuhan diberikan hikmat yang baik tentang ini. Anak-anak, kita belajar bagaimana kita mencari sahabat yang baik dan juga bagaimana kita menjadi sahabat yang baik. Firman Tuhan hari ini sekian, dan Lause akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana kami menjadi sahabat yang baik, menunjukkan kasih kami setiap waktu. Kami belajar bagaimana kami menunjukkan kasih, bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dengan menjadi ciri khas, memiliki karakter seperti Yesus. Tuhan yang pimpin kami sepanjang minggu ini, supaya kami semakin bertumbuh. Iman kami tidak sia-sia. Tuhan tolong kumpulkan kami minggu depan di ibadah online lagi, supaya kami tidak berhenti bertumbuh, tapi kami semakin kuat. Pandemi ini meskipun masih tetap ada, tapi kami tidak menyerah. Kami tetap semangat, karena di dalam pandemi ini kami bisa berkumpul bersama keluarga kami dengan lebih sering. Kami bisa semakin mengenal satu dengan yang lain, dan kami semakin belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo Jikis,
Pasti kalian dalam keadaan baik-baik saja kan? Nah, jangan lupa ikutan ibadah minggu depan karena akan ada lomba menyanyi untuk Jikit semua dalam rangka merayakan Hari Anak. Stay tune ya, jangan lupa. See you.